Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Adis. Di sini aku pengen ngebahas tentang stres. Pasti kalian tidak asing dengan kata ini ya, gitu. Karena kata ini tuh sering kita gunain di kehidupan kita. Mungkin di sini nggak hanya aku ya, teman-teman juga di sini mungkin ngerasain gimana stresnya di saat tugas itu banyak gitu. Aku juga gitu, stres banget karena semester ini tuh kayak tugas banyak banget, pusing sampai aku nggak tahu lagi mau ngerjainnya gimana. Pernah sampai aku di titik dimana kayak aku tuh nggak mau ngelihat itu tugas, aku menghindar gitu. Sempat pernah aku di fase itu, mungkin teman-teman pernah ngerasain juga gitu kan. Terus akhirnya aku bisa keluar dari zona itu, maksudnya bisa melepas stres itu ke arah yang positif. Aku berhasil. Nah, gimana sih caranya gitu loh. Oke, sebenarnya wajar ya teman-teman, kita tuh mengalami stres gitu. Karena aku tuh pernah dengar kalimat ini, aku lupa dari mana dapatnya, kayak setiap manusia, setiap makhluk hidup itu pasti akan mengalami stres gitu. Dan banyak banget faktor penyebab orang itu stres, nggak hanya karena kayak aku, nggak hanya karena tugas, tapi bisa jadi dari keluarga, terus dari ekonomi, dari beban kerja. Banyak banget faktor yang ngebuat orang stres gitu. Jadi banyak banget pemicunya, banyak banget yang faktor penyebab orang kenapa bisa stres, entah stres ringan sampai stres yang berat banget. Itu banyak banget faktornya. Karena setiap manusia itu memiliki sesuatu hal yang menekan dirinya sehingga dapat menimbulkan stres apabila tidak diolah dengan baik. Nah, meskipun semua manusia itu mengalami stres atau pasti akan mengalami stres, tapi tidak semuanya bisa mengolah stres itu dengan cara yang baik. Nah, pasti sebagian orang di sini menganggap bahwa stres itu pasti ke arah yang negatif gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kalau stres itu ada dampak positifnya loh. Nah, apa tuh stres kok tapi positif gitu? Jadi teman-teman, kenapa stres itu bisa ada dampak positifnya? Karena stres itu dijadikan sebagai motivasi pada individu tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi itu dampak positifnya. Contoh misal nih, teman-teman di sini gitu kan dikasih tugas sama dosen A seabrek gitu. Nah, terus dikasih juga tugas sama dosen B seabrek juga, dan deadline-nya tuh dikumpul di hari yang sama gitu. Pasti bakal pusing gak sih harus ngerjain tuh dari yang mana dulu, karena sama-sama susah, sama-sama deadline-nya sama. Jadi kita kadang, aduh ini aku bingung harus ngerjain yang mana, stres banget sih ini, kok nggak kelar-kelar tugasnya. Pasti gitu kan. Jadi stres yang dia alami gara-gara tugas tersebut, dia jadikan motivasi dia untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi dia ngerasa kayak, ini harus gue kerjain nih gitu, kalau nggak dikerjain nanti nilai gue jelek nih gitu kan. Tapi padahal dia situ posisinya stres, tapi stres itu dia jadikan motivasi, dia jadikan sebagai adaptasi dengan situasi menyulitkan itu, sehingga dia bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik dan tepat waktu gitu lah teman-teman. Jadi semua itu tergantung dari diri kita gimana cara mengelola stresnya. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu tips atau cara gimana sih cara mengelola stres yang bisa kita lakukan dengan gampang gitu kan. Ada banyak banget cara untuk mengelola stres, tapi di sini aku bakal ngasih beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman lakuin gitu. Mari disimak. Oke, ini merupakan cara atau tips yang bisa teman-teman lakuin untuk mengelola stres ke yang positif ya pastinya. Yang pertama itu journaling. Pasti teman-teman gak asing kan dengan kata journaling, atau udah sering dengar atau pernah dengar. Sederhananya, journaling itu seperti diary nih teman-teman. Mungkin kalian tidak asing dengan ini ya. Jadi kayak dulu aku pernah nih zaman SD atau SMP, atau teman-teman juga pernah itu punya buku diary yang aku tulis tentang kayak apa yang aku rasain hari itu. Jadi kalau antar aku nulis kayak, aku seneng nih hari ini gitu, aku seneng hari ini karena aku pergi sama temanku ke sini, aku ketemu orang baru. Nah, itu juga bisa kita lakuin sekarang teman-teman untuk mengelola stres kita gitu. Jadi kayak apa yang udah kita lakuin seharian penuh, apa yang kita pikirkan hari itu,
itu kita tulis, kita tumpahkan ke tulisan gitu, agar kita bisa mengevaluasi diri kita tentang apa yang udah kita lakuin, tentang apa yang kita rasakan, dan bisa bantu kita untuk mencari solusi apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, di journaling ini kita bebas, kita boleh nulis apa saja yang kita mau. Kita bisa tulis isi pikiran kita, bisa tulis kejadian apa yang baru saja kita alami atau kejadian hari ini, bisa tentang planning dan goals yang ingin kita capai, atau emosi yang sedang kita rasakan gitu. Nah, journaling ini juga ada yang bersifat privasi, ada yang enggak gitu loh teman-teman. Nah, journaling ini bisa teman-teman share ke media sosial. Siapa tahu journaling teman-teman ini bisa bermanfaat, bisa membantu menginspirasikan orang lain untuk membuat jurnal juga. Pastikan journaling yang kita share itu bukan yang bersifat privasi, jadi teman-teman bebas aja ya. Nah, cara ini bisa teman-teman lakuin untuk mengelola stres teman-teman. Oke, selanjutnya cara mengelola stres yaitu luangkan 1 atau 2 jam saja untuk diri sendiri. Setelah kita beraktivitas seharian penuh gitu kan, dari pagi sampai sore lanjut malam, kadang begadang juga, belum kelar juga, baru tidur jam 2-3 pagi gitu, terus paginya kerja lagi gitu kan. Itu kita udah sibuk banget sampai kita lupa sama diri sendiri. Nah, salah satu mengelola stres itu dengan cara luangin waktu 1 atau 2 jam saja untuk diri kita sendiri gitu. Terus apa sih yang kita lakuin selama 1 atau 2 jam itu? Yang pertama itu silence. Silence ini kita gunakan untuk menenangkan pikiran kita. Kita memblokir semua obrolan melalui meditasi, doa, ataupun fokus pada pernapasan. Yang kedua itu ada affirm atau penguatan. Di sini untuk memberitahu diri kita sendiri dengan kata-kata semangat, kata-kata motivasi yang dapat mendorong kita, membantu kita mengatasi ketakutan, stres, dan kecemasan. Yang ketiga itu ada visualize atau membayangkan. Di sini membantu kita untuk membayangkan kesuksesan dan kehidupan seperti apa yang baik dan berarti bagi diri kita dalam bayangan mental. Lalu yang keempat ada exercise. Di sini kita bergerak untuk memungkinkan darah sama oksigen kita tuh mengalir ke otak dengan cara jalan-jalan jauh atau jogging seperti itu. Lalu yang kelima ada read atau membaca. Membaca ini dapat membantu kita untuk berpikir dengan pandangan yang positif, membantu kita untuk mendapat insight yang positif atau ide yang dapat memperbaiki diri kita sendiri. Lalu yang terakhir itu ada scribe. Scribe ini kita menulis atau jurnal yang dapat memungkinkan diri kita untuk memproses pikiran kita dan mencerminkan apa sih yang sedang terjadi gitu. Ini sama kayak journaling tadi. Nah, itu tadi ke-6 hal yang dapat teman-teman lakuin di waktu luang yang sudah teman-teman luangkan selama 1 hingga 2 jam untuk diri sendiri gitu. Tapi aku tuh nggak punya waktu ya 1 atau 2 jam karena aku tuh sibuk banget gitu. Jangan khawatir teman-teman bisa tetap ngelakuin ke-6 hal tersebut dengan cara setiap satu hal ini teman-teman lakuin selama 1 menit aja. Jadi 1 menit untuk silence, 1 menit untuk affirm, 1 menit untuk visualize, 1 menit untuk exercise, 1 menit untuk read, dan 1 menit untuk scribe. Jadi walaupun teman-teman sibuk, tapi teman-teman bisa meluangkan cukup 6 menit saja melakukan ke-6 hal tersebut untuk diri teman-teman sendiri gitu. Jadi tetap sayangin diri kalian sendiri, jangan sampai kalian mengejar sesuatu sampai kalian lupa sama diri kalian sendiri gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja tips atau cara mengelola stres dengan hal yang positif dari aku. Semua orang pasti bisa melakukannya karena itu gampang banget dan tidak memakan waktu banyak. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.